Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this online class, my amazing students. Now we learn about social studies and our topic today is scarcity and need. Materi ini disampaikan pada awal pertemuan semester genap ya, bab 1 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Now we have to know what is scarcity. Scarcity atau kelangkaan dapat terjadi jika kebutuhan manusia itu melebihi dari alat pemuas kebutuhan. Karena kebutuhan manusia jumlahnya itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Ini terjadi jika lingkungan serta kualitas SDM tidak mampu mengontrol pemenuhan kebutuhan. Berikut ilustrasi sebuah kelangkaan dapat kita simak pada gambar ini. Sangat jelas di situ diterangkan bahwa kebutuhan sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas. Itulah kenapa bisa terjadi adanya kelangkaan. Nah, sekarang kita perhatikan penyebabnya. Yang pertama karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yang kedua karena sifat keserakahan manusia, yang ketiga karena kemampuan produksi yang terbatas, yang keempat bencana alam, dan yang terakhir perbedaan letak geografis. Nah, berikutnya mari kita perhatikan slide yang menerangkan tentang the impact of scarcity atau dampak terjadinya kelangkaan. Yang pertama, tingkat produksi menurun, yang kedua, pendapatan masyarakat menurun, dan yang ketiga, naiknya harga-harga, ya. Baik, slide berikutnya ini akan menerangkan tentang the effort to resolve scarcity, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi sebuah kelangkaan. Yang pertama, eksplorasi dan penemuan, yang kedua, kemajuan teknologi, yang ketiga, penggunaan sumber substitusi, dan yang keempat, recycle and reuse. Baik anak-anakku, materi tentang kelangkaan sudah kita terangkan dan kita sekarang beralih pada pengertian dari kebutuhan atau need. Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda dan atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Jadi kebutuhan ini sifatnya wajib untuk dipenuhi, ya. Sedangkan keinginan itu sifatnya tidak wajib untuk dipenuhi. Macam-macam kebutuhan ada 4. Yang pertama menurut intensitasnya. Ada primer, sekunder, tersier. Menurut sifatnya ada jasmani dan rohani. Yang ketiga, menurut penggunaannya, ada masa sekarang, harus dipenuhi sekarang, dan masa yang akan datang, maka dapat ditunda dulu untuk pemenuhannya. Sedangkan kebutuhan menurut subjeknya ada berdasarkan individual ataupun kelompok, seperti pembangunan jalan tol, halte, terminal, itu kelompok, ya. Kemudian let's attention to alat atau jenis pemenuhan kebutuhan, ya. Di sini ada 4. Yang pertama menurut hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi dan barang komplementer. Yang kedua menurut cara memperolehnya, ada berdasarkan penggunaannya serta proses pembuatannya. Baik, lalu bagaimana sikap yang harus kita lakukan untuk mengontrol pemenuhan kebutuhan agar terhindar dari kelangkaan? Yang pertama adalah melakukan tindakan ekonomi, yang kedua menentukan motif ekonomi, dan yang ketiga menerapkan prinsip ekonomi. Baik, thanks a lot for your attention. Kerjakan tugas di CBT e-learning. Ada 10 soal yang harus kalian selesaikan, dan good luck. Study harder is a must to inspire and share knowledge. Wassalamualaikum.